Kalau di zamannya listrik bergilir, kini teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena dengan adanya alat pembangkit listrik portable multifungsi dengan tenaga surya Bluetooth penerangan darurat kapasitas besar. Untuk spesifikasinya terdiri dari center LED dengan 4 tingkat kecerahan dan lampu darurat termasuk mode kedip merah dan biru. Untuk panel suryanya 6 volt 3,5 watts dan kinerja lampu bohlamnya bisa mencapai 7 jam. Selain itu, untuk kabel USB-nya bisa dipakai untuk charger HP, power bank, dan juga bisa digunakan untuk menyalakan kipas angin. Nah, jangan lupa check out produknya di bawah video. Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Utamili. Apa kabar semuanya? Nah, di video barusan ada sedikit iklan ya teman-teman, karena memang kondisi kita saat ini di Indonesia khususnya ya sedang tidak baik-baik saja untuk permasalahan listrik. Dan tadi itu solusi buat teman-teman yang memang butuh banget sama produknya, bisa langsung di CO di deskripsi ataupun di link produk yang sudah aku sematkan. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal bahas soal akun Facebook aku yang baru sembuh dari PKM. Sebenarnya sembuhnya ini sudah hampir 2 mingguan ya teman-teman. Cuma aku baru sempet atau baru bisa buat videonya sekarang karena ya biasalah ya, ada banyak kesibukan di dunia nyata. Nah sebelumnya kan aku pernah nih ya buat video soal akun kena PKM. Jadi buat teman-teman yang belum nonton boleh disimak terlebih dahulu konten aku yang satu ini agar teman-teman bisa paham. Karena di video aku yang ini masih ada kaitannya dengan video yang sebelumnya, dimana akun Facebook aku kena PKM. Dan kebetulan di video aku yang sebelumnya itu ada beberapa komentar dari teman-teman yang bilang gini, kalau akun Facebook aku itu bukan kena dampak dari PKM, karena yang dialami akun Facebook aku dengan akun mereka yang ini itu sangat berbeda. Yang dimana akun Facebook mereka di saat terkena PKM itu lama sekali sembuhnya, bahkan setelah 2 tahun sembuh pun mereka belum bisa gajian, alias dolarnya ini ketahan ya teman-teman. Jadi nggak bisa cair ke payment atau ke akun bank mereka pribadi. So di sini aku bakal jelasin terlebih dahulu untuk soal PKM ini ya teman-teman, biar kalian nggak bingung sebenarnya yang dialami akun aku ini beneran PKM apa bukan sih. Nah, jadi yang dialami akun Facebook aku ini beneran termasuk dalam kategori PKM ya teman-teman. Kalau ada yang belum paham dan tanya, Kak Tami, PKM ini apa sih? PKM ini kepanjangan dari pelanggaran kebijakan konten mitra atau partner. Nah, di sini aku bakal jelasin apa sih yang dimaksud pelanggaran kebijakan mitra atau partner itu sendiri. Nah, di sini aku bakal bacakan aja ya teman-teman biar lebih jelas. Untuk pelanggaran kebijakan monetisasi mitra adalah batasan yang diterapkan Meta pada akun halaman, profil Facebook mode profesional atau grup Anda akibat ketidakpatuhan terhadap aturan konten dan interaksi. Pelanggaran ini mencegah akun menghasilkan uang dari fitur monetisasi dan seringkali membutuhkan penghapusan konten serta peninjauan ulang untuk dipulihkan. Nah, untuk penyebab utama pelanggaran itu sendiri terdiri dari 3 poin ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah interaksi buatan. Untuk interaksi buatan ini adalah keterlibatan audiens harus bersifat alami. Akun dapat terkena pembatasan jika terbukti melakukan aktivitas yang secara artifisial meningkatkan pengikut atau penayangan serta interaksi. Jadi ini tuh kayak sengaja gitu ya, kayak semacam salton kayak gitu kan, kayak semacam kita tuh komen di akun orang tuh jangan lupa komen balik ya, salam interaksi, salam SKSD atau sebagainya. Nah itu biasanya kedetek kalau kita tuh melakukan yang namanya follow to follow kayak gitu kan. Jadi komen ke komen, jadi itu tuh kayak gimana ya,
ketahuan gitu sama sistem metanya ini kalau kita tuh sedang melakukan yang namanya interaksi buatan, jadi bener-bener bukan alami gitu ya. Nah, untuk poin yang kedua adalah pelanggaran kebijakan konten. Jadi untuk pelanggaran kebijakan konten ini, dengan kata lain, untuk postingan konten kita pribadi ya teman-teman, yang mengandung unsur kekerasan atau seksual berlebihan, bahkan bahasa tidak senonoh atau vulgar. Nah, konten ini yang termasuk dalam kategori PKM yang ada di akun aku. Jadi masuk ke dalam kategori kekerasan gitu ya teman-teman. Nanti aku bakal kasih lihat nih fotonya seperti ini ya. Nah, dengan kata lain, PKM di akun Facebook aku itu masuk ke dalam kategori poin yang kedua ini, pelanggaran kebijakan konten ya teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman pasti bakal ataupun paham kenapa aku bilang akun aku ini terkena PKM. Nah, untuk poin yang terakhir atau poin yang ketiga ini adalah keaslian konten terbatas. Nah, untuk keaslian konten terbatas ini Meta sering banget dan sering kali melakukan mendemonetisasi akun selama 90 hari apabila ditemukan pelanggaran terkait keaslian konten. Nah, kalau teman-teman ngeh juga untuk di poin yang ketiga ini, aku juga pernah ngalaminnya ya. Dan ini masalah masanya itu jangkanya 1 tahun, dan itu aku sudah ngalamin di sebelum adanya monetisasi konten. Jadi masih memakai atau menggunakan fitur secara terpisah seperti konten reels, video, bintang, dan bonus. Belum ada monetisasi konten. Jadi sebelum monetisasi konten ini hadir, aku sudah kena yang namanya PKM selama 1 tahun. Dan baru sembuh setelah ada perubahan atau kebijakan baru dari Meta yang mengadakan monetisasi konten ini. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada komentar yang bilang gini, PKM itu pelanggaran kebijakan partner. Yang ini jarang ada yang bisa cair. Yang kakak alami ini hanya pelanggaran ringan konten yang dihapus karena melanggar kebijakan konten atau bukan partner. Baru-baru ini akun halaman saya baru pulih dari PKM tepat di 2 tahun pulihnya, dan sampai saat ini penghasilannya tidak bisa dibayarkan. Nah, sekarang pertanyaannya gini ya teman-teman, untuk penghasilan yang dibayarkan itu meskipun ada $100, kita harus telusuri atau kita harus cari tahu dulu $100 lebihnya atau $100-nya ini sumbernya dari mana aja. Apakah real dari monetisasi konten itu sendiri ataukah ada dari bintang. Nah, karena untuk monetisasi bintang dan monetisasi konten itu pembayarannya dilakukan secara terpisah, tidak bareng gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal jelasin sekalian ya. Nah, untuk monetisasi konten itu sendiri terdiri dari foto, reels, SMS, cerita, dan bonus ekstra. Nah, kalau teman-teman nggak tahu SMS itu apa, SMS ini adalah berupa teks ya teman-teman. Nah, jadi dari kelima kategori ini itu akan dibayarkan secara langsung, tidak termasuk bintang. Nah, untuk bintangnya itu gimana Kak? Jadi bintangnya itu terpisah. Jadi kalau kalian ya teman-teman ingin mendapatkan pencairan dari bintang itu, ya bintang itu juga harus ada sekitar $100 baru bisa dicairkan. Nah, untuk monetisasi konten itu sendiri pun sama. Teman-teman harus mendapatkan $100 terlebih dahulu baru bisa dicairkan ke akun teman-teman. Nah, jika total pendapatan $100 ini sama dengan jumlah yang ada di bintang, ya otomatis untuk monetisasi kontennya ini belum bisa dicairkan karena total $100 itu termasuk dari pembayaran hasil monetisasi bintang. Jadi untuk monetisasi kontennya ini berarti ada di bawah $100, maka otomatis belum bisa cair ke akun payment kita. Nah, sampai sini apakah teman-teman paham? Kalau masih belum paham juga teman-teman bisa komen di bawah.
Jadi untuk kasus ini teman-teman jangan lihat di bagian belum dibayarkan, karena untuk di kategori belum dibayarkan itu adalah jumlah keseluruhan dari monetisasi bintang dan monetisasi konten. Kalau teman-teman ingin lihat lebih detailnya atau lebih jelasnya, teman-teman bisa klik di bagian transaksi. Nah, di situ teman-teman bisa lihat hasil pendapatan yang teman-teman hasilkan itu dari mana aja, dari konten mana aja gitu kan, apakah ada hasil dari monetisasi bintang atau hanya mendapatkan dari monetisasi konten itu sendiri. Nah, untuk kategori yang satu ini saya anggap teman-teman semuanya sudah paham. Nah, buat kalian yang tanya terus solusinya ini bagaimana Kak di saat akun kita terkena PKM? Sebenarnya tidak ada solusi yang pasti ya teman-teman untuk PKM ini. Tapi di sini aku akan bagikan tipsnya buat teman-teman selama akun Facebook aku kena PKM. Nah, untuk langkahnya apa aja yang aku lakukan? Pertama, tetap konsisten aktif posting meskipun dolar merah dan profil tidak direkomendasikan, tidak apa-apa ya teman-teman. Gunanya untuk apa? Agar sistem Meta tetap membaca bahwasanya akun kita itu adalah akun aktif. Poin yang kedua, silahkan lakukan live streaming untuk mempercepat pemulihan. Dan untuk poin yang terakhir atau yang ketiga, hindari postingan yang melanggar aturan kebijakan atau ketetapan yang dibuat oleh Meta agar tidak terjadi pelanggaran yang kedua kalinya. Karena kalau sampai terjadi, bisa saja akun Facebook yang belum sembuh dari PKM akan jadi lebih lama lagi sembuhnya karena terjadi pelanggaran berulang di akun yang sama. Nah, itu dia teman-teman tips atau solusi dari aku untuk akun Facebook yang terkena PKM. Cuma masalahnya di sini saat akun kembali normal, dolarnya butuh adaptasi lagi ternyata ya teman-teman, yang dimana jangkauan melejit, dolarnya dapat sedikit. Nggak apa-apa ya teman-teman, semoga next dolarnya bisa kembali melejit. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.